Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menerangkan tentang teori munasabah. Adapun anggota kelompok kami antara lain Tika Aslamu Beni, Zain Adin, Arnindita Sasmika Putri, dan Anissa Puspitasari. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Anissa Puspitasari. Pengertian munasabah. Secara etimologi, munasabah berarti al-muqarabah atau kedekatan, al-musyakalah atau keserupaan, dan al-muwafaqah atau kecocokan. Secara terminologis, munasabah adalah segi-segi hubungan antara satu kalimat dalam ayat, antara satu ayat dengan ayat lain dalam banyak ayat, atau antara satu surat dengan surat lain. Lalu, bagaimana pengertian munasabah menurut para ahli? Materi ini akan disampaikan oleh Anissa Puspitasari dan Zain Adin. Yang pertama, pengertian munasabah menurut Az-Zarkashi. Munasabah adalah suatu hal yang dapat dipahami. Tatkala dihadapkan terhadap akal, pasti akal itu akan menerimanya. Yang kedua, pengertian munasabah menurut Mana Al-Khotan. Munasabah adalah sisi keterikatan antara beberapa ungkapan di dalam satu ayat, atau antara ayat pada beberapa ayat, atau antara surat di dalam Al-Quran. Menurut Ibnu Al-Arabi, munasabah adalah keterkaitan ayat-ayat Al-Quran sehingga seolah-olah merupakan satu ungkapan yang mempunyai kesatuan makna dan keteraturan redaksi. Menurut Al-Bihaqi, munasabah adalah suatu ilmu yang mencoba mengetahui alasan-alasan di balik susunan atau urutan di bagian-bagian Al-Quran, baik ayat dengan ayat atau surat dengan surat. Yang selanjutnya adalah bagaimana cara mengetahui munasabah. Hal ini akan dijelaskan oleh Zain Adin. Cara mengetahui munasabah. Yang pertama, memperhatikan tujuan pembahasan suatu surat yang menjadi objek bahasan. Yang kedua, memperhatikan uraian ayat-ayat yang sesuai dengan tujuan yang dibahas dalam surat. Yang ketiga, mengkategorikan uraian tersebut dengan tingkat hubungannya atau interkoneksi, jauh dekatnya korelasi. Yang keempat, dalam mengambil kesimpulan, hendaknya memperhatikan ungkapan-ungkapan bahasanya dengan benar dan tidak berlebihan. Materi selanjutnya yaitu macam-macam munasabah akan dijelaskan oleh Arnindita Sasmika Putri dan Tika Aslamu Beni. Macam-macam munasabah. 1. Munasabah antar surat dengan surat sebelumnya. Asy-Syuuti menyimpulkan bahwa munasabah antar satu surat dengan surat sebelumnya berfungsi menerangkan atau menyempurnakan ungkapan pada surat sebelumnya. Sebagai contoh, dalam surat Al-Fatihah ayat 1 ada ungkapan Alhamdulillah. Ungkapan itu berkorelasi dengan surat Al-Baqarah ayat 152 dan 186. 2. Munasabah antar nama surat dan tujuan turunnya. Setiap surat mempunyai tema pembicara yang menonjol, dan itu cermin pada nama masing-masing. Keserasian serupa itu merupakan pembahasan surat serta penjelasan menyangkut tujuan surat tersebut. Sebagaimana diketahui surat kedua dalam Al-Quran diberi nama Al-Baqarah yang berarti lembut betina. 3. Munasabah antar bagian suatu ayat atau ayat kata dalam satu ayat. Munasabah antar bagian suatu surat sering terbentuk korelasi al-tahdadat atau perlawanan seperti yang terlihat pada surat Al-Hadid ayat 4. 4. Munasabah antar ayat yang terletak berdampingan. Munasabah antar ayat yang terletak berdampingan sering terlihat dengan jelas, tetapi sering pula tidak jelas. Munasabah antar ayat yang terlihat dengan jelas umumnya menggunakan pola ta'kid atau penguat, tafsir atau penjelas, itirad atau bantahan, dan tasydid atau penegas. Munasabah antar ayat sering menggunakan ta'kid, yaitu apabila salah satu ayat atau bagian ayat memperkuat, maka ayat itu bagian ayat yang terletak di sampingnya. 5.
Munasabah antar suatu kelompok ayat dan kelompok ayat di sampingnya dalam satu surat. Sebagian contoh dalam surat Al-Baqarah ayat 1-20, Allah mempunyai penjelasan tentang kebenaran dan fungsi Al-Quran bagi orang-orang yang bertakwa. Dalam kelompok berikutnya dibicarakan tentang 3 kelompok manusia dan sifat mereka yang berbeda-beda, yaitu mukmin, kafir, dan munafik. 6. Munasabah antar fasilah atau pemisah, dan isi ayat munasabah ini mengandung tujuan-tujuan tertentu, di antaranya yaitu tamkin atau menguatkan makna yang tergantung dalam suatu ayat. Misalnya dalam surat Al-Ahzab ayat 25. 7. Munasabah antar penutup suatu surat dengan awal surat berikutnya. Munasabah ini berarti bahwa awal suatu surat menjelaskan pokok pikiran tertentu, lalu pokok pikiran ini dikuatkan kembali di akhir surah. Misalnya terdapat pada surat Al-Hasyr. Munasabah ini terletak dari sisi kesamaan kondisi, yaitu segala yang ada baik di langit maupun di bumi mensucikan Allah sang pencipta keduanya. Kedelapan, munasabah antar penutup satu surat dengan awal surat berikutnya. Persesuaian antara permulaan surat dengan penutupan surat sebelumnya. Sebab semua permulaan surat erat sekali kaitannya dengan akhiran surat sebelumnya, sekalipun sudah dipisah dengan bismillah atau basmalah. Jika diperhatikan, pada setiap pembukaan surat akan dijumpai munasabah dengan akhir surat sebelumnya, sekalipun tidak mudah untuk mencarinya. Materi yang terakhir, yaitu manfaat mempelajari ilmu munasabah, akan disampaikan oleh Tika Aslamubeni. Manfaat mempelajari ilmu munasabah. Pertama, dapat menepis anggapan sebagian orang bahwa tema-tema Al-Quran kehilangan relevansi antara satu bagian dan bagian yang lainnya. Kedua, mengetahui persambungan atau hubungan antara bagian Al-Quran, baik antar kalimat atau antar ayat. Ketiga, dapat diketahui mutu dan tingkat kebalauhan bahasa Al-Quran dalam konteks kalimat-kalimatnya yang satu dengan yang lainnya, atau berkorelasi, serta persesuaian ayat atau surat yang satu dengan yang lainnya. Keempat, dapat membantu dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran secara lebih tepat dan akurat. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.